Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas seperti biasa setiap minggu, membahas episode terbaru dari Ultra Galaxy Fight di Absolute Conspiracy ya teman-teman. Dan di episode kali ini adalah episode yang spesial buat gue pribadi ya, karena ada Mebius di sini ya. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai membahas dari plotnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan seperti biasa untuk bahas-bahasnya akan ada di akhir seperti itu. Nah, jadi melanjutkan episode sebelumnya di mana Ultraman Reboot dan juga Andromelos datang membantu Tri-Squad yang kewalahan melawan keluarga bahagia Zeton ya teman-teman. Dimana kita lihat Andromelos kembali menggunakan senjatanya yaitu berupa Double Saber yang mana bentuknya persis banget dengan Ice Slugger milik Ultra Seven yang digabungin jadi dua, di tengahnya dikasih tongkat begitu ya teman-teman ya. Dan kita lihat juga dia menggunakan Andro Beam ya teman-teman yang bersamaan digunakan dengan Swallow Balato milik Ultraman Taiga ya teman-teman. Intinya mereka bisa mengalahkan para keluarga Zeton setelah kedatangan Ultraman Reboot dan juga Andromelos. Sementara itu Titus menggunakan Planium Buster, Fuma menggunakan Lighto Wave Sword atau pedang rantainya, Reboot menggunakan Remote Toe Cutter dan Galaxium Blaster yang teramat sangat dahsyat teman-teman. Dan Taiga berubah menjadi form Photon Earth dan melawan Fear Demon Zetto secara langsung, yang diakhiri dengan Taiga menggunakan Aurum Storium yang membuat Fear Demon Zetto kabur deh ya teman-teman, karena pasukan keluarga bahagianya Zeton ini nggak mampu bertahan dari para Ultraman dan Andromelos ini teman-teman. Seperti itu. Terjadilah perkenalan antara Tri-Squad dengan Andromelos. Di sini Andromelos bilang bahwa dia itu udah nggak di Andro Defense Force lagi dan dia akhirnya bergabung dengan Galaxy Rescue Forces bersama dengan Ultraman Reboot. Sebenarnya Reboot yang bergabung dengan Galaxy Rescue Forces bersamaan dengan Andromelos ya. Maksud gua nggak gitu sih. Pokoknya intinya dia bergabung dengan Galaxy Rescue Forces dah ya begitu ya. Dan sudah tidak di Andro Defense Force lagi teman-teman. Nah, selanjutnya Reboot menjelaskan bahwa dia disuruh sama Zero untuk menyelidiki keberadaan Ultimate Life Form yang mana itu sendiri adalah Tartarus si Ultimate Life Form ini teman-teman ya. Sampai akhirnya di langit itu ada Ultra Sign dari Ultraman dari Ultraman Taro yang menyuruh Taiga buat balik. Udah kayak bocah ya disuruh balik sama bapaknya. Misalkan udah kesorean disuruh balik. Kalau Ultraman, udah sore nih kirim Ultra Sign. Set, anakku pulang gitu. Apaan sih gitu ya. Sesampainya di planet Ultra, Taiga ini senang banget ketemu sama kakek dan neneknya karena dia itu udah lama nggak ketemu sama Ultra Father dan juga Ultra Mother, dan mereka si Taiga ini manggilnya kakek dan nenek gitu ya teman-teman. Tapi dimarahin sama si Taro, yang mana kata Ultraman Taro, kalau lagi dalam keadaan formal dan keadaan di publik begini manggil Ultra Father itu harus Executive Leader dan Ultra Mother itu harus dipanggil Silver Cross 8 Commander teman-teman, yang mana akhirnya dilerai sama Ultra Father itu sendiri teman-teman. Ini lucu banget menurut gue karena ini tipikal kakek-kakek banget biasanya kan gitu ya, dimana cucunya ini dimarahin sama bokapnya gitu kan, tapi nggak boleh dimarahin sama kakeknya gitu, jadi dilerai supaya bapaknya ini nggak marahin anaknya gitu ya teman-teman ya. Biasa banget tuh kalau kakek kayak gitu. Lalu kita lihat di sini Zofi kembali bertemu lagi dengan Andromelos setelah sekian lamanya ya teman-teman ya. Akhirnya di sini Reboot pun menjelaskan bahwa Judas Brother, Fear Demon Z, Belial, dan Toregia Paralel, Maga Orochi, Goodish, dan Reogocite sudah dibangkitkan oleh seseorang yang tidak lain dan tidak bukan adalah Absolute Tartarus teman-teman. Yang mana Taiga sendiri pun akhirnya sampai kepikiran karena Toregia ini bisa dibilang villain utamanya kan di series Ultraman-nya Taiga ini teman-teman. Yang mana mungkin ya si Taiga ini tuh belum bisa nerima kalau Toregia ternyata tuh masih ada gitu. Melihat dan mengingat apa yang sudah Toregia lakukan kepada dirinya, kepada teman-temannya, dan kepada bapaknya sendiri gitu ya teman-teman. Ya mungkin dia masih shock berat dan masih belum bisa menerima kenyataannya gitu. Pasti berat begitu teman-teman. Nah, tapi sisi lainnya Taiga ini harus belajar sama Zero teman-teman ya. Karena Zero ini udah ketemu Belial berkali-kali sampai si Zero ini bosan ketemu Belial gitu teman-teman ya. Makanya nih si Taiga ini harus belajar ketemu sama Toregia terus ya. Nah, di sini selanjutnya Zofi menjelaskan bahwa Tartarus beberapa waktu yang lalu muncul di planet U40 yang membuat Ultraman Titus ini kaget. Maka dari itu, katanya Ultraman Taro mereka bertiga bakalan dan harus ditempatin di garda terdepan bersama dengan Ultraman Zero. Dan mereka harus berlatih terus untuk menambah kekuatannya dan menambah kemampuannya, seperti itu. Akhirnya Titus pun pulang ke U40 untuk menemui Jonius dan Fuma pulang ke O50. Dan Taiga pun akan berlatih di Ultra Coliseum, teman-teman ya. Kemudian kita dikasih
dikasih lihat lagi sama Ultraman Z yang mana sedang dilatih sama Ultraman Mebius di sini teman-teman. Kalau kita lihat di sini Z ini tuh ceroboh banget ya, seperti katanya Mebius sendiri. Banyak gerakan yang nggak efektif dan nggak perlu sehingga membuat serangan dari Mebius itu masuk terus ke ke badannya Ultraman Z, dan pertahanan dari Ultraman Z ini terlalu terbuka gitu karena banyak gerakan-gerakan yang nggak penting lah istilahnya gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu kenapa ada sinar atau plasma biru di tangannya Mebius saat menyerang, ya karena ini serangannya itu ditahan istilahnya teman-teman, nggak dilepas. Ya kalau dilepas si Z-nya ini bakalan mental kayak yang ini teman-teman ya. Nah itu kan dia mental jauh teman-teman, karena itu Mebius nggak nahan serangannya gitu. Di sini Mebius itu bilang sama Ultraman Z bahwa dia harus berusaha lebih keras lagi kalau dia pengen jadi muridnya Ultraman Zero begitu. Karena kan Ultraman Z ini selalu mengaku dan ingin diakui kalau dia itu muridnya Ultraman Zero gitu kan, walaupun Zero sendiri nggak ngakuin gitu teman-teman. Sampai Ultraman Mebius dan Taiga pun keheranan sama tingkahnya Ultraman Z ini yang maksa banget pengen diakui sebagai muridnya Ultraman Zero begitu. Nah, kemudian Taiga menjelaskan dia itu ingin berlatih sama Mebius lagi ya teman-teman, yang mana menjelaskan bahwa Taiga merupakan murid dari Mebius gitu teman-teman. Terjawab ya pertanyaan selama ini bahwa Taiga ini dilatih dan merupakan murid dari Mebius, dan kalau kita melihat di sini juga bahwa Z dilatih sama Mebius ya berarti Z merupakan murid dari Mebius dan bukannya Zero gitu, karena kita nggak ngelihat Zero melatih Z secara langsung gitu ya teman-teman ya. Mebius pun kemudian bercerita bahwa dia itu pernah ada di posisinya Ultraman Z, berlatih keras buat dapat pengakuan sebagai muridnya Ultraman Taro, yang mana merupakan bapak dari Taiga sendiri. Dan sekarang anak dari gurunya Mebius menjadi muridnya Mebius yaitu Taiga. Jadi di sini Mebius itu menjelaskan teman-teman, siklusnya itu berputar. Yang mana murid songong dari Ultraman Leo, ya bener banget. Kalian gak salah dengar, ini Mebius sendiri yang bilang bahwa Ultraman Zero itu songong teman-teman ya. Sebentar lagi bakalan jadi master atau guru juga. Nah, Zero ini merupakan anaknya dari Ultra Seven, yang mana Ultra Seven adalah guru dari Ultraman Leo begitu teman-teman. Jadi sama gitu posisinya atau siklusnya kayak Taiga dan juga Zero, yang mana gurunya ini merupakan murid dari ayahnya, simpelnya begitu. Kemudian Titus ini kembali ke planet U40 dan dia diajak sama Ultraman Junius buat bergabung ke Elite Squad milik Ultraman Zero teman-teman, karena peperangan besar bakalan terjadi katanya Ultraman Junius begitu. Sementara Fuma yang lagi latihan di planet O50 ketemu sama Grigio yang disuruh sama Zero buat ke planet O50 juga untuk mempelajari asal-usul kekuatannya dan membentuk tim berupa grup yang bernama Ultra League begitu teman-teman. Lalu ceritanya bersambung seperti itu. Oke ya teman-teman. Jadi di sini kita bakalan masuk ke sesi bahas-bahasnya ya seperti biasa. Sebenarnya ini sih nggak terlalu banyak yang bisa gue bahas, cuma gue bakalan kasih semampu gue dan sebisa gue dan semaksimal mungkin gitu ya teman-teman. Yang pertama, gue di sini pengen bahas kekuatan Galaxy Rescue Forces di episode kali ini teman-teman, yaitu Ultraman Reboot dan juga Andromelos. Di sini mereka membuktikan bahwa aliansi Galaxy Rescue Forces ini bukan main-main perannya teman-teman, dimana mereka itu udah mumpuni dan ahli banget dalam bertarung. Bahkan Andromelos dan Ultraman Reboot pun menangani 3 Zeton sekaligus dalam satu waktu, yang mana Tri-Squad pun aja nggak bisa dan kewalahan melawan Zeton, yang mana kan Zeton itu hitungannya ada 6 ya teman-teman ya, dan juga Tri-Squad itu ada 3, yang mana berarti masing-masing lawannya 2. Tapi ini Andromelos dan juga Ultraman Reboot tuh lawannya 3 sekaligus gitu. Mereka udah membuktikan bahwa jam terbang di Galaxy Rescue Forces ini benar-benar mantep banget dan udah terlatih lah istilahnya begitu. Dan sesuai namanya, Rescue Forces, Galaxy Rescue Forces, mereka menyelamatkan Ultraman Taiga, Titus dan juga Fuma gitu dari para Zeton begitu. Kemudian senjatanya Andromelos ini yang bernama Double Cross. Kenapa? Mirip banget sama Ice Lager Ultra Seven, bahkan mirip ya teman-teman ya. Dan ini cuma kayak 2 Ice Lager yang digabungin pakai tongkat seperti itu. Untuk asal muasalnya jujur aja gue kurang tahu dan gue mungkin kurang riset gitu teman-teman. Tapi yang pasti ini karena ada di seriesnya Andromelos ini memang ada Ultra Seven teman-teman, dan Ultra Seven itu di dalam ceritanya ditangkap sama Judas Brother. Jadi alasannya ya karena emang ada Seven, entah itu dikasih sama Seven atau memang sebagai reference karena ada Ultra Seven di dalam seri Andromelos ini, atau ya memang senjata aslinya aja begitu ya. Buat gue sendiri sih belum clear ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa ada yang ngasih asal muasal senjata Double Saber ini kenapa berbentuk mirip banget sama sama Ice Lager dari Ultra Seven secara akurat dan
dengan data yang benar, mohon koreksi di bawah ya teman-teman. Kemudian kenapa juga di sini Andromelos itu menunjuk kepada badge yang ada di dadanya dan bilang kepada Zoe bahwa dia itu berhutang sama Zoe? Ya alasan paling logis ya karena Zoe pernah mengenakan mantel Andromelos sebelum diserahkan kepada Benoit ya teman-teman, yang mana Andromelos yang sekarang gitu. Dan badge yang ada di dada dari Andromelos itu namanya adalah Ultra Cross teman-teman. Ini diberikan oleh komandan dari Intergalactic Defense Force yang mana merupakan Zoe sendiri teman-teman, atas keberanian dari Andromelos melaksanakan misi-misinya gitu teman-teman. Simpelnya Ultra Cross itu mirip sama Star Mark yang ada di Zoe begitu. Jadi istilahnya mereka sama-sama punya penghargaan atas apa yang mereka capai gitu. Zoe punya, Andromelos juga punya. Kayak brother from another mother, asik. Kemudian di sini rata-rata gue bahasnya tentang Andromelos ya di sini ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bahas alasan Andromelos ini meninggalkan Andro Defense Force. Kenapa seperti itu teman-teman? Nah di sini Andromelos itu menjelaskan kepada Taiga bahwa sudah ada anggota lain yang lebih hebat dan juga bisa diandalkan di Andro Defense Force itu, sehingga ya Andromelos memutuskan untuk bergabung kepada Galaxy Rescue Forces gitu teman-teman. Nah siapakah orang atau sesosok yang dibilang bisa diandalkan ini teman-teman? Tidak lain dan tidak bukan, Taiga di sini sendiri menyebut ya teman-teman ya, yang namanya adalah Andro Ares teman-teman. Siapa Andro Ares ini? Dia ini adalah sesosok yang pernah menyelamatkan Taiga saat ngelawan Mecha Berdon teman-teman. Ini pernah dijelaskan dalam Three Squad Voice drama kala itu deh. Gue lupa episode berapa tapi pernah dijelasin begitu. Nah, kemudian nih teman-teman, gue pengen bahas Ultraman favorit gue. Tidak lain dan tidak bukan adalah Ultraman Mebius. Selain comebacknya di episode kali ini yang sangat-sangat wow dan nostalgic buat gue pribadi, ada beberapa hal yang pengen gue bahas di sini ya teman-teman. Yang pertama, di sini kemampuannya Mebius tuh kita lihat sudah mumpuni banget. Karismanya itu terasa banget sebagai seorang master atau seorang guru gitu teman-teman. Ini merupakan grown up banget dari Mebius yang dulu itu selalu naif seperti yang pernah dikatakan sama Mekazamu ya teman-teman. Ayo, ada yang ingat gak nih siapa itu Mekazamu dan kapan Mekazamu ngomong bahwa Mebius itu terlalu naif? Komen di bawah ya. Karena kita udah lama nih gak tebak-tebakan ya teman-teman. Jadi tebak-tebakan deh sekarang ya. Nah, kemudian Mebius itu di sini nggak lepas dari karakternya yang bisa kita bilang itu penyayang teman-teman. Karena cara dia ngajar itu slow dan nggak keras seperti Leo kepada Zero kala itu ya teman-teman. Mebius ini ngasih tahu di mana salahnya Z dan nggak nantangin supaya bisa lebih kuat dari Mebius dan ngalahin Mebius gitu teman-teman. Jadi, ini bagus banget karena nggak keluar dari karakternya si Mebius ini sendiri seperti yang kita tahu ya teman-teman. Selanjutnya, meskipun voice actor dari Ultraman Mebius yaitu Igarashi Shunji tidak mengisi suara Ultraman Mebius lagi di sini, tapi untungnya Suburaya masih menggunakan suara Ultraman Mebius yang dari seriesnya ya teman-teman ya. Thank you Suburaya tidak memperlakukan Ultraman Mebius seperti di Ultraman Ginga's The Movie yang mana suaranya jelek banget, yaitu berat dalam banget. Udah kayak suara bapak-bapak. Untung diganti jadi agak slow suaranya ya teman-teman ya. Kemudian kalau kalian lihat di belakang saat para Ultraman ini lagi latihan, ada kejadian lucu di mana saat dua Ultraman ini latihan, mereka itu awalnya adu kepala. Terus yang satunya itu pusing sampai harus ditepak dulu sama temannya buat ngingetin, buat nyadarin gitu ya teman-teman ya. Lalu ada yang nendangnya kekencengan sampai minta maaf. Ya kalau dilihat lucu juga sih, karena biasanya kan orang-orang merhatiinnya itu yang Taiga, Mebius dan juga Z-nya. Tapi gue secara nggak sengaja merhatiin di belakangnya kok lucu juga ini di belakangnya koreografinya gitu ya. Keren Suburaya. Selanjutnya si Fuma nih teman-teman. Jadi kan si Fuma ini salah tingkah dan malu ya kalau pas ketemu Grigio ya teman-teman ya. Nah Fuma di sini tuh jelasin kalau Grigio itu dipandang sebagai idol atau idola di planet O50 di kalangan para pemudanya gitu teman-teman. Ya kayak lu nih misalkan punya Oshi di JKT48. Nah gitu lah istilahnya ya teman-teman. Siapa gitu yang nggak salting tiba-tiba disamperin sama idolnya. Nah kayak gitulah, pasti salting gitu kan. Terus kalau misalkan beneran Fuma misalkan suka sama Grigio ya teman-teman ya, entah dia bakalan dapat atau dia harus berhadapan sama Rosso dan juga Blue terlebih dahulu, atau bahkan Zero teman-teman yang istilahnya sudah di-ship sama banyak orang. Aduh, di sini Fuma bilang bahwa dia itu nggak sempat ngobrol sama Grigio pas terakhir kali mereka ketemu. Kapan mereka ketemu? Mereka itu harusnya ketemu di movie-nya Ultraman Taiga ya teman-teman ya. Tapi mungkin pas Grigio datang mereka itu lagi sibuk berantem. Kan pas Grigio datang juga mereka langsung fusion menjadi Ultraman Group ya teman-teman. Dan Fuma lagi sibuk ngelawan Toregia pas kala itu. Jadi nggak sempat ngobrol begitu teman-teman. Yang terakhir adalah Ultra League seperti yang dijelaskan sama Grigio. Kita udah tahu ya siapa-siapa aja yang bakalan masuk di
tim Ultra League ini teman-teman. Tapi kita belum dapat menjelaskan kenapa mereka itu datangnya terlambat dan kenapa skuad Ultraman Taiga, Mebius, Ekti dan juga Yulin ini datang pertama dan ngelawan duluan. Oh iya, sama Z teman-teman, sama Z. Kenapa mereka datang duluan gitu? Kita belum dikasih penjelasan dan kita bakalan tahu di episode selanjutnya ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang nanya ini event yang ngambil waktu kapan, apakah sesudah Ultraman Z atau belum? Jadi jawabannya sebelum ya teman-teman ya. Ini sebelum event Ultraman Z seperti itu. Oke. Jadi sampai di sini dulu gue bahas-bahas episode ke-8 dari Ultra Galaxy Fight di Absolute Konspirasi. Yang mana 2 episode lagi akan tamat, kita tunggu saja klimaksnya, pasti akan sangat mantap sekali. Oke. Jadi sekian dari gue, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio. Pow.